Hentikan scrolling, tahan jempol Anda, karena apa yang akan saya sampaikan dalam 5 detik berikutnya mungkin tidak akan Anda dengar dari TV manapun. Iran menolak perdamaian, bukan karena mereka haus darah, tapi karena mereka sudah tidak percaya lagi pada janji-janji manis Amerika. Ini adalah cerita yang tidak akan diceritakan oleh CNN atau BBC. Cerita tentang seorang nenek di Teheran yang membacakan puisi Rumi di tengah hujan rudal. Cerita tentang bagaimana 12% pasokan plastik dunia lenyap dalam semalam. Dan cerita tentang mengapa Israel, untuk pertama kalinya dalam sejarah, mulai gemetar. Saya akan membagi video ini menjadi 6 bab. Bab 1, mengapa Iran menolak damai, bukan karena sombong. Bab 2, hantaman balasan yang membuat Tel Aviv berlumuran kaca. Bab 3, Gaza yang terlupakan. Bab 4, Lebanon terbakar. Bab 5, rahasia petrokimia yang tidak ingin Anda dengar. Dan bab 6, mengapa Iran tidak akan pernah menyerah. Jika Anda bertahan hingga bab 5, Anda akan tahu mengapa harga pupuk dan baju Anda akan naik bulan depan. Jika Anda bertahan hingga akhir, Anda akan melihat senyum seorang nenek di tengah puing-puing. Dan mungkin Anda akan melihat Timur Tengah dengan mata yang berbeda. Mari kita mulai. Video ini bertujuan memberikan analisis geopolitik dan konteks sejarah mengenai konflik di Timur Tengah. Konten ini tidak mendukung kekerasan terhadap pihak manapun dan hanya bertujuan untuk tujuan edukasi dan diskusi. Bab 1. Mengapa Iran menolak damai, bukan karena sombong. Tanggal 6 April 2026, dunia terkejut. Iran secara resmi menolak gencatan senjata 45 hari yang dimediasi oleh Pakistan. Media internasional langsung menyebut Iran sebagai agresor. Tapi mari kita mundur sejenak. Bayangkan rumah Anda dibom. Bayangkan anak Anda terluka. Bayangkan si pengebom datang menawarkan jeda 45 hari sebelum dia bisa mengebom lagi. Apakah Anda akan berterima kasih? Itulah yang dirasakan oleh 85 juta rakyat Iran. Sejak 28 Februari 2026, AS dan Israel telah melancarkan serangan gabungan yang menewaskan lebih dari 1.340 warga Iran, bukan tentara, warga sipil, termasuk seorang pemimpin agama yang dihormati oleh jutaan orang. Kepala diplomat Iran di Kairo, Mojtaba Firdausipur, mengatakan kepada Associated Press dengan tenang namun tegas, kutip, "Kami tidak lagi mempercayai pemerintahan Trump. Kami hanya menerima berakhirnya perang dengan jaminan bahwa kami tidak akan diserang lagi." Tutup kutip. Ini bukan penolakan terhadap perdamaian. Ini adalah penolakan terhadap perdamaian palsu. Dan dunia yang terbiasa mendikte Iran untuk pertama kalinya mendengar kata tidak. Tapi tunggu, jangan berpikir Iran hanya diam, karena apa yang terjadi selanjutnya akan membuat Anda terpaku. Bab 2. Hantaman balasan yang membuat Israel gemetar untuk pertama kalinya. Selasa pagi 7 April 2026, dunia bangun dengan kabar yang sebelumnya dianggap mustahil. Iran meluncurkan lebih dari 200 rudal balistik hipersonik. Targetnya, 5 kota besar Israel dalam waktu kurang dari 30 menit. Tel Aviv, Bnei Brak, Ramat Hasharon, Ramat Gan, Rosh Hashanah. Sirine berbunyi di mana-mana. Warga Israel yang selama ini merasa aman di balok langit-langit apartemen mereka tiba-tiba berlari ke bunker bawah tanah dengan membawa anak-anak yang menangis. Seorang saksi mata di Tel Aviv menggambarkan bagaimana sebuah submusini rudal fragmentasi jatuh hanya beberapa meter dari rumahnya. Meskipun tidak meledak, gelombang kejutnya menciptakan kawah kecil di aspal. Kaca jendela dalam radius 50 meter hancur berkeping-keping. Tapi kerusakan fisik hanyalah setengah cerita. Separuh lainnya adalah keruntuhan moral. Sebuah survei oleh Institut Studi Keamanan Nasional Israel yang dirilis pada 5 April 2026 menemukan fakta mengejutkan. Keyakinan bahwa rezim Iran akan runtuh turun dari 70% menjadi hanya 43,5%. Keyakinan bahwa Israel bisa menghancurkan program nuklir Israel turun dari 62% menjadi 48%. Ini bukan angka, ini adalah gempa bumi psikologis. Dan puncaknya, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid dengan berani menuduh Perdana Menteri Netanyahu, kutip, "Netanyahu tidak mampu," tutup kutip. Seorang jurnalis senior Israel bahkan menulis, Bibi membawa Israel ke dalam perang yang sangat bisa dibenarkan, tapi ia mengubahnya menjadi perang tanpa tujuan. Ingat ketika saya katakan di awal bahwa Israel mulai gemetar?
Ini dia buktinya, bukan karena Russell, tapi karena mereka mulai meragukan diri mereka sendiri. Ini adalah momen yang tidak akan pernah Anda lihat di TV arus mainstream. Bab 3. Gaza yang terluka, diam, dan marah. Namun di tengah hiruk-pikuk Russell dan langit yang berapi-api, ada satu tempat yang penderitaannya justru semakin parah. Gaza, wilayah yang sudah lama terlupakan oleh kamera internasional. Pada 1 April 2026, Kabinet Netanyahu mengambil langkah yang oleh banyak negara disebut sebagai kejahatan perang. Mereka secara resmi mengumumkan pengambil alihan penuh atas kota Gaza. Bukan serangan terbatas, bukan operasi anti-teror, tapi pendudukan total. Coba bayangkan, 2.300.000 manusia hidup di kepadatan yang luar biasa, tanpa bunker, tanpa sistem peringatan dini, tanpa tempat untuk lari. Selama 19 tahun, mereka sudah hidup di bawah blokade, dan kini mereka harus hidup di bawah pendudukan. Seorang ibu Gaza bernama Maisa Al-Shanti, ibu dari 6 anak, berkata kepada media dengan suara paru yang nyaris putus asa, kutip, "Mereka menyuruh kami ke selatan, lalu kembali ke utara, dan sekarang mereka ingin mengirim kami ke selatan lagi," tutup kutip. Tapi kali ini, dunia tidak diam. Saudi Arabia yang jarang mengkritik Israel secara terbuka mengeluarkan pernyataan langka. Mereka mengutuk apa yang disebutnya sebagai kejahatan kelaparan, praktik brutal, dan pembersihan etnis. Jerman, sekalu Kristen Israel, menghentikan semua ekspor peralatan militer ke Israel yang bisa digunakan di Gaza. Belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di Israel sendiri, oposisi menyebut langkah Netanyahu sebagai bencana yang akan menelan puluhan miliar dolar. Gaza mungkin kecil, tapi teriakan para ibunya kini terdengar hingga ke Berlin dan Riyadh. Bab 4. Lebanon terbakar. Front kedua yang tak terduga. Front kedua tiba-tiba terbuka di utara, Lebanon. Kelompok Hizbullah yang didukung penuh oleh Iran mulai meluncurkan roket ke kota-kota utara Israel. Solidaritas, bukan karena mereka ingin perang, tapi karena mereka tidak bisa diam melihat sekutunya dihancurkan. Balasan Israel tidak main-main. Pesawat-pesawat F-16 membombardir pinggiran selatan Beirut, padat penduduk. Tanggal 1 April 2026, 7 warga sipil tewas, termasuk anak-anak. 3 hari kemudian, serangan lanjutan di daerah Jenah merenggut 5 nyawa lagi. Total korban tewas di Lebanon kini telah menembus angka 1.200 orang. Lebih dari 1 juta warga Lebanon mengungsi. 1 juta dari populasi yang hanya sekitar 5 juta. Artinya, 1 dari 5 warga Lebanon kini kehilangan rumahnya. Bandara Internasional Beirut yang dulu ramai dengan turis, kini berubah menjadi kamp pengungsian raksasa. Tapi, pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang paling mengkhawatirkan. Kutip, "Semua rumah di desa-desa yang berbatasan dengan Lebanon akan dihancurkan," tutup kutip. Ini bukan perang, ini adalah ancaman pemusnahan pemukiman. Lebanon menjawab, ini adalah pendudukan baru. 3 penjaga perdamaian PBB terluka, 2 kritis. Dunia mulai sadar, perang ini tidak akan berhenti di perbatasan Iran dan Israel. Ini sudah menjadi api kawasan. Bab 5. Rahasia petrokimia yang tidak ingin Anda dengar. Dan sekarang kita tiba di bab yang paling tidak ingin didengar oleh pasar saham global. Bab yang akan mempengaruhi dompet Anda dalam hitungan minggu. Ini bukan teori konspirasi. Ini laporan dari News 18 dan Al Jazeera yang dikonfirmasi oleh data independen. Serangan dalam konflik ini tidak hanya menyasar militer, tidak hanya menyasar infrastruktur energi, tapi secara simultan menghantam fasilitas petrokimia di 6 negara teluk. Coba catat, ladang gas South Pars di Iran, pusat LNG Ras Laffan di Qatar, kompleks gas Habshan di Uni Emirat Arab, kota industri Jubail di Arab Saudi, pusat petrokimia terbesar di kawasan teluk, infrastruktur energi Kuwait, fasilitas kilang Bahrain, semua terkena, semua offline atau beroperasi di bawah 30%. Angka-angka ini akan membuat Anda merinding. 12% kapasitas etilen global sekarang offline. Etilen adalah bahan baku utama untuk plastik, pupuk, pipa, mainan anak, peralatan medis, bahkan baju polyester yang Anda kenakan sekarang. 20% produksi petrokimia global terganggu. Jutaan ton paraksilen dan nafta hilang dari rantai pasok.
Seorang analis senior bernama Shanaka Anslem Pereira mengatakan, kutip, rantai pasok petrokimia tidak membedakan asal. Polietilen dari Saudi, Iran, atau UAE semuanya mengalir ke pasar Asia yang sama. Ketika banyak sumber offline secara bersamaan, industri hilir dari pertanian hingga layanan kesehatan merasakan guncangan hampir seketika. Tutup kutip. Terjemahan bebasnya, harga pupuk akan naik, harga pakaian akan naik, harga kantong plastik, botol minum, mainan anak, bahkan jarum suntik di rumah sakit akan naik. Perang ini, dengan cara yang sangat ironis, akan membayar tagihannya dari kantong Anda sendiri. Dan sementara itu, Selat Hormuz hanya beroperasi 5% dari kapasitas normal. Harga minyak mentah Brent sudah menembus $109 per barel. Para ekonom mulai membicarakan resesi global dengan serius. Bab 6. Mengapa Iran tidak akan pernah menyerah? Setelah semua rusil, bom, dan angka-angka dingin tentang ekonomi, mari kita kembali ke manusia, ke Tehran, ke lorong bawah tanah yang lembab itu. Seorang nenek bernama Fatimah, 74 tahun, duduk bersandar di dinding beton. Di pangkuannya, sebuah buku puisi tua, bukan kitab suci, bukan pamflet politik, tapi kumpulan puisi Rumi, penyair Sufi abad ke-13 yang dicintai oleh seluruh dunia. Dia membacakan bait-bait itu dengan suara lirih kepada cucu-cucunya yang ketakutan. Saya kutipkan, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi." Fatimah tidak berbicara tentang rusil, tidak berbicara tentang drone atau sanksi. Dia berbicara tentang ketenangan di tengah badai, tentang keyakinan bahwa setelah setiap kesulitan, pasti ada kemudahan, tentang cinta yang lebih kuat dari bom. Inilah Iran yang tidak akan pernah Anda lihat di headline CNN. Inilah Iran yang bertahan, bukan karena senjata atau minyak, tapi karena sastra, puisi, dan senyum seorang nenek kepada cucunya. Dan selama itu masih ada, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan Iran. Anda bisa menghancurkan bangunan mereka, tapi Anda tidak akan pernah bisa menghancurkan jiwa kebudayaan Persia yang telah hidup selama ribuan tahun. Dari invasi Mongol hingga perang Iran-Irak, mereka selalu bangkit kembali. Perang ini akan berakhir suatu hari nanti, mungkin dengan gencatan senjata yang rapuh, mungkin dengan kemenangan salah satu pihak. Tapi satu hal yang pasti, rakyat Iran tidak akan pernah sama. Mereka telah melihat kengerian, tapi mereka juga telah menemukan kembali makna solidaritas dan ketahanan. Sebelum saya mengucapkan selamat tinggal, saya ingin mengajak Anda melakukan 3 hal. 3 hal sederhana yang dampaknya sangat besar bagi saluran kecil seperti ini. Pertama, jika video ini membuka mata Anda tentang sisi lain dari konflik yang tidak pernah diceritakan media arus utama, tolong tekan tombol like di bawah. Like adalah cara YouTube tahu bahwa konten seperti ini layak untuk dilihat lebih banyak orang. Kedua, tulis di kolom komentar satu kata yang menggambarkan perasaan Anda setelah menonton video ini. Apakah itu empati, marah, sedih, haru, atau bahkan kata lain yang lebih personal? Saya akan membaca setiap komentar dan membalas sebanyak mungkin. Jika Anda punya pengalaman atau perspektif sendiri tentang Timur Tengah, tuliskan. Mari kita bangun diskusi yang sehat. Dan ketiga, jika Anda belum subscribe, pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe berwarna merah itu. Juga lonceng notifikasi, karena saluran ini akan terus membawakan Anda analisis-analisis yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. Analisis yang tidak takut berpihak pada kebenaran, meskipun kebenaran itu tidak nyaman. Analisis yang mengingatkan kita bahwa di balik setiap berita, ada manusia yang bernafas, berdoa, dan berharap. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap manusiawi, dan jangan pernah berhenti bertanya. Selamat malam dari tim kami. Semoga perdamaian segera datang, bukan hanya untuk Iran dan Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia yang lelah dengan perang.